Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dunia yang kita lihat dengan mata kasar ini bukanlah satu-satunya alam yang ada. Ada dunia lain yang tak kasat mata namun nyata, yaitu alam jin. Jin adalah makhluk ciptaan Allah dari api yang memiliki kehendak dan akal, sebagaimana manusia. Namun, karena sifat tersembunyi mereka, banyak manusia yang tertipu, terganggu, bahkan tanpa sadar menjalin hubungan dengan jin, termasuk dalam bentuk pernikahan goib. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian tentang 13 tanda wanita yang sudah dinikahi jin. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita semakin waspada dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sering mimpi menikah atau digauli oleh sosok laki-laki misterius dalam tidur. Mimpi ini berulang, sangat nyata, bahkan membuat tubuh terasa lelah setelah bangun. Ini adalah salah satu ciri paling umum dari hubungan jin dengan manusia. Menurut para ulama ruqyah, jin laki-laki yang jatuh cinta pada wanita bisa masuk ke dalam mimpi dan menikahinya dalam mimpi. Merasa ada yang tidur di sebelah saat malam. Banyak wanita yang melaporkan merasa seperti ada sosok tak terlihat yang mendekap atau memeluk mereka saat malam. Padahal mereka tidur sendiri. Ini merupakan tanda jin korin atau jin suami goib yang hadir secara nyata. Yang ketiga, sulit menikah tanpa sebab yang jelas. Sudah banyak yang melamar, sudah banyak yang menjalin hubungan serius, namun selalu gagal di detik-detik akhir. Terkadang tanpa sebab yang logis. Ini bisa menjadi tanda bahwa jin tersebut mengganggu proses pernikahan karena merasa cemburu. Yang keempat, mudah marah dan emosional tanpa kendali. Wanita yang sudah dinikahi jin seringkali memiliki emosi yang tidak stabil. Hal kecil bisa meledak menjadi besar. Ini karena jin yang menyatu dengan tubuh mempengaruhi suasana batin dan pikiran. Yang kelima, merasa tubuh berat dan malas beribadah. Rasa berat luar biasa saat hendak sholat, membaca Al-Quran, atau berzikir. Bahkan, kadang tubuh seperti lumpuh ketika hendak bangun untuk ibadah. Ini adalah bentuk jin menahan hamba agar jauh dari Allah. Yang keenam, menyukai kesendirian dan menjauhi keramaian. Jin sering menjerumuskan wanita agar menyendiri, karena dalam kesendirian, mereka lebih mudah mempengaruhi. Jika seseorang tiba-tiba sangat membenci keramaian tanpa sebab, patut dicurigai adanya gangguan goib. Yang ketujuh, gangguan saat haid atau nifas. Wanita yang dinikahi jin sering mengalami haid yang tidak teratur, sakit yang luar biasa, bahkan pendarahan yang tidak biasa. Dalam beberapa kasus, ini adalah bentuk gangguan jin pada bagian reproduksi wanita. Yang kedelapan, sakit di bagian rahim atau pinggang tanpa sebab medis. Banyak kasus wanita yang merasakan nyeri di rahim, bawah perut, atau pinggang. Sudah diperiksa ke dokter, hasilnya normal.
Namun, rasa sakit tetap datang, terutama di malam hari. Ini bisa menjadi indikasi jin mengganggu fisik wanita. Yang kesembilan, takut tanpa sebab, terutama saat malam. Rasa cemas, gelisah, bahkan ketakutan yang berlebihan saat malam. Padahal tidak terjadi apa-apa. Ini sering dialami wanita yang secara spiritual terikat dengan makhluk gaib. Yang kesepuluh, sering mendengar bisikan atau suara yang tidak didengar orang lain. Bisikan seperti ajakan, suara yang memanggil, atau perasaan seperti ada yang berbicara langsung ke dalam hati. Bisa juga berupa dorongan untuk melakukan hal maksiat atau menjauh dari orang tua. Yang ke-11, perubahan perilaku mendadak. Wanita yang awalnya lembut dan tenang bisa berubah menjadi keras, suka berkata kasar, atau membenci hal-hal yang sebelumnya ia cintai. Ini adalah pengaruh jin yang masuk ke dalam dirinya. Yang ke-12, sering mendengar nama seseorang dalam mimpi atau sadar. Jika terus-terusan mendengar satu nama yang sama dalam mimpi, dan nama itu tidak dikenal, bisa jadi itu adalah nama jin yang sedang melekat dan mengaku sebagai suaminya. Yang ke-13, merasa ada yang mengawasi atau mengikuti. Perasaan diawasi ini sangat nyata, terutama ketika sendirian atau dalam suasana gelap. Jin yang sudah terikat dengan wanita sering menunjukkan kehadirannya secara batin agar wanita merasa dimiliki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jika satu atau dua tanda terjadi sesekali, belum tentu itu berarti telah terjadi pernikahan dengan jin. Namun, bila banyak tanda muncul bersamaan, berulang, dan berdampak negatif pada kehidupan, maka perlu dilakukan pemeriksaan rohani, baik melalui ruqyah syariah maupun taubat dan muhasabah diri secara serius. Jin tidak memiliki kekuasaan apapun atas manusia, kecuali jika manusia itu sendiri membuka celah. Celah itu bisa melalui kemaksiatan, kesyirikan, atau kebiasaan buruk seperti membuka aura secara bebas, menonton film syirik, atau menjauhi ibadah. Jagalah dirimu dengan iman. Tutup celah-celah dosa yang bisa mengundang jin untuk menguasai hatimu. Bentengi rumah dan hatimu dengan zikir, wudhu, dan bacaan Al-Quran. Jika engkau menjaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan menjagamu dari makhluk yang tidak terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua terhindar dari gangguan jin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dan senantiasa berada dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.